Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Laili Nurfitriah Hasana, Sekar Puspita Maharani, dan Fani Ayu Prasetyawati. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pencatatan transaksi perusahaan dagang toko mebel laris menggunakan metode perpetual. Tuan Ahmad membuka toko mebel laris pada tanggal 1 Desember 2014. Berikut ini saldo dari akun-akun yang dimiliki toko mebel laris pada tanggal 1 Desember 2014. Kode akun 100, kas sebesar 162.450, kode akun 102, piutang dagang sebesar 467.800, kode kas 105, persediaan barang dagang sebesar 546.000, kode kas 106, asuransi dibayar di muka sebesar 160.000. Kode kas 107, perlengkapan toko 264.000. Kode kas 113, peralatan toko sebesar 330.000. Kode akun 114, akumulasi depresiasi peralatan toko 80.000. Peralatan kantor, kode akunnya 115 sebesar 460.000. Kode akun 116, akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 60.000. Kode akun 121, kendaraan sebesar 2.728.000. Kode akun 112, akumulasi depresiasi kendaraan 720.000. Utang dagang, kode akunnya 200, nominalnya 505.000. Kode akun 201, utang gaji 0. Kode akun 202, beban yang masih harus dibayar 0. Kode 203, utang bank 0. Kode 204, utang bunga 0. Kode 300, modal saham 200.000. Kode 301, saldo laba 250.000. Kode 302, dividen 78.000. Kode 303, ikhtisar laba rugi 0. Kode 401, penjualan 4.570.000. Kode 402, retur penjualan 67.000. Kode 403, diskon penjualan 35.400. Kode 500, beban pokok penjualan 1.025.200. Kode 510, beban gaji penjualan 12.400. 511, beban sewa 9.300. Kode 512, beban depresiasi peralatan toko 0. 513, beban perlengkapan toko 0. 514, beban kirim penjualan 0. 515, beban depresiasi kendaraan 0. 516, beban listrik, air, telepon 3.400. 517, beban iklan 950. 518, beban penjualan lain-lain 5.600. Kode 520, beban gaji administrasi 15.600. Kode 521, beban depresiasi peralatan kantor 0. 522, beban asuransi 0. 523, beban listrik, air, dan telepon kantor 5.700. Kode 524, beban bunga 0. Dan kode 526, beban administrasi lain-lain 8.200. Transaksi keuangan yang terjadi selama bulan Desember 2014 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Desember, pembayaran iklan di radio sebesar 2.400.
Pada tanggal 2 Desember, pembayaran sewa gedung 14.500. Pada tanggal 4 Desember, membeli kayu dari perusahaan kayu abadi sebesar 38.000 tunai. Pada 12 Desember, menerima pelunasan piutang dari Pak Harjo sebesar 12.500 tanpa diskon. Pada 17 Desember, menjual meja makan kepada Ibu Fatimah dengan termin 2/10 N/30 dengan FOB shipping point sebesar 32.000 dan beban pokok 16.000. Pada 20 Desember, membeli kayu mahoni dari perusahaan kayu indah secara kredit dengan termin 2/10 N/30 dan FOB shipping point sebesar 52.000. Pada 20 Desember, membayar ongkir sebesar 12.500. Pada 20 Desember, membayar utang pada PT Makmur Abadi sebesar 36.000 tanpa diskon. Pada 21 Desember, menjual kursi lipat sebanyak 12 lusin kepada Al Ihsan secara kredit dengan termin penjualan 4/10 M/30 dengan FOB shipping point sebesar 28.800 dan beban pokok penjualan 14.400. Pada 21 Desember, meretur pembelian kayu mahoni dari perusahaan kayu indah sebesar 4.000. Pada 22 Desember, mendapat return penjualan dari Al Ihsan sebanyak 2 lusin. 27 Desember, mendapat pelunasan piutang oleh Ibu Fatimah. Pada 28 Desember, membayar utang pada perusahaan kayu indah. 29 Desember, membayar gaji staf penjualan dan staf administrasi dengan perbandingan masing-masing 40% dan 60% sebesar 10.000. Pada 30 Desember, mendapat pelunasan piutang dari Al Ihsan. Berikut ini adalah daftar saldo dari perusahaan toko mebel laris. Kas pada debit 162.450. Piutang dagang di debit 467.800. Persediaan barang dagang 546.000. Asuransi dibayar di muka 160.000, perlengkapan toko 264.000, peralatan toko 330.000, akumulasi depresiasi peralatan kantor pada kredit 80.000, peralatan kantor di debit 460.000, akumulasi depresiasi peralatan kantor di kredit 60.000, kendaraan di debit 2.728.000, akumulasi depresiasi kendaraan di kredit 720.000, utang dagang 505.000, utang gaji 0, beban yang masih harus dibayar 0, utang bank 0, utang bunga 0, modal saham 0. Modal sahamnya pada kredit 200.000, saldo laba pada kredit 250.000, dividen 78.000, ikhtisar laba ruginya 0, penjualan pada kredit 4.570.000, retur penjualan 67.000, diskon penjualan 35.400, beban pokok penjualan di debit 1.025.200, beban gaji penjualan di debit 12.400, beban sewa di debit 9.300, beban listrik, air, telepon, dan telepon toko di debit 3.400, beban iklan di debit 950, beban penjualan lain-lain di debit 560, beban gaji administrasi di debit 15.600, beban listrik, air, telepon kantor di debit 5.700, beban administrasi lain-lain di debit 8.200.
dan totalnya pada debit 6.385.000 dan pada kredit 6.385.000. Berikut adalah jurnal umumnya. Transaksi pada 1 Desember. Pembayaran iklan di radio sebesar 2.400. Beban iklan pada kas sejumlah 2.400. Transaksi 2 Desember. Pembayaran sewa gedung 14.500. Jurnalnya beban sewa pada kas sebesar 14.500. Transaksi 4 Desember. Kayu dari perusahaan kayu abadi sebesar 38.000 tunai. Jurnalnya persediaan barang dagang pada kas sebesar 38.000. Transaksi 12 Desember menerima pelunasan piutang dari Pak Harjo sebesar 12.500. Jurnalnya kas pada piutang dagang sebesar 12.500. Transaksi 17 Desember menjual meja makan kepada Ibu Fatimah dengan termin 2/10, N/30 dengan FOB shipping point sebesar 32.000 dan beban pokok 16.000. Jurnalnya piutang dagang pada penjualan sebesar 32.000, beban pokok penjualan pada persediaan dagang sebesar 16.000. Transaksi 20 Desember. Membeli kayu mahoni dari perusahaan kayu indah secara kredit dengan termin 2/10 N/30 dengan FOB shipping point sebesar 52.000. Jurnalnya persediaan barang dagang pada utang dagang sebesar 52.000. Transaksi 20 Desember. Membayar ongkir sebesar 12.500. Jurnalnya persediaan barang dagang pada kas sebesar 12.500. Transaksi 20 Desember membayar utang pada PT Makmur Abadi sebesar 36.000 tanpa diskon. Jurnalnya utang dagang pada kas 36.000. Transaksi pada 21 Desember menjual kursi lipat sebanyak 12 lusin kepada Al Iksan secara kredit dengan termin penjualan 4/10 N/30 dengan FOB shipping point sebesar 28.000 dan beban pokok penjualan 14.400. Jurnalnya piutang dagang pada penjualan sebesar 28.000, beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang sebesar 144.400. Transaksi 21 Desember meretur pembelian kayu mahoni dari perusahaan kayu indah sebesar 4.000. Jurnalnya utang dagang pada persediaan barang dagang sebesar 4.000. Transaksi pada tanggal 22 Desember mendapat return penjualan dari aksi Al Iksan sebanyak 2 lusin. Jurnalnya retur penjualan pada piutang dagang sebesar 4.800, persediaan barang dagang pada beban pokok penjualan sebesar 2.400. 4.800 ini didapatkan dari transaksi 21 Desember pada FOB shipping point, yaitu sejumlah 28.800 per 12 lusin dikali 12 lusin, sehingga hasilnya 4.800. 2.400 didapatkan dari beban pokok penjualan, yaitu 14.400 per 12 lusin sama dengan 1.200. Lalu 1.200 dikali 2 lusin, hasilnya 2.400. Transaksi pada tanggal 27 Desember. Mendapat pelunasan piutang oleh Ibu Fatimah. Jurnalnya kas dan diskon penjualan pada piutang dagang.
Kasnya sejumlah 31.360, diskon penjualan sejumlah 640 dan piutang dagangnya 32.000. 31.360 didapatkan dari transaksi pada tanggal 17. Jadi 32.000 dikurangi 32.000 dikali 2%. 2% ini adalah termin. 640 didapatkan dari 32.000 dikali 2%. Transaksi pada tanggal 28 Desember. Membayar utang pada perusahaan Kayu Indah. Jurnalnya utang dagang pada persediaan barang dagang dan kas. Utang dagang sebesar 52.000 dan persediaan barang dagangnya sebesar 1.040. 1.040 didapatkan dari 52.000 dikali 2%. Pada metode perpetual ini diskon pembeliannya tidak ada sehingga dimasukkan persediaan barang dagang. Transaksi 29 Desember membayar gaji staf penjualan dan staf administrasi dengan perbandingan masing-masing 40% dan 60% sebesar 10.000. Jurnalnya adalah beban gaji penjualan dan beban gaji administrasi pada kas. Sebesar beban gaji penjualannya sebesar 4.000 didapatkan dari 10.000 dikali 40%. Dan beban gaji administrasinya di debit sebesar 6.000 didapatkan dari 10.000 dikali 60%. Dan pada kasnya di kredit sebesar 10.000 didapatkan dari 4.000 ditambah 6.000. Transaksi pada tanggal 30 Desember. Mendapat pelunasan piutang dari Al Ihsan. Jurnalnya adalah kas dan diskon penjualan pada piutang dagang. Kas sebesar 23.040 pada debit, diskon penjualannya 960 di debit, dan piutang dagangnya 24.000 di kredit. 23.040 ini didapatkan dari 24.000 dikurangi 24.000 dikali 4%. Diskon penjualannya ini didapatkan dari 24.000 dikali 4%. Dan piutang dagangnya ini sebesar 24.000 pada kredit. Daftar saldo sebelum penyesuaian. Kas di debit 64.990. Piutang dagang di debit 455.300. Persediaan barang dagang di debit 615.460. Asuransi dibayar di muka 160.000. Perlengkapan toko 264.000. Peralatan toko 330.000. Akumulasi depresiasi peralatan toko di kredit 80.000, peralatan kantor di debit 460.000. Akumulasi depresiasi peralatan kantor di kredit 60.000, kendaraan di debit 2.728.000. Akumulasi depresiasi kendaraan di kredit 720.000, utang dagang 465.000, modal saham di kredit 200.000, saldo laba di kredit 250.000. Dividen pada debit 78.000, sisa laba rugi 0, penjualan di kredit 4.630.800, retur penjualan 71.800, diskon penjualan di debit 37.000, beban pokok penjualan di debit 1.053.200, beban gaji penjualan 16.400, beban sewa 23.800,
Beban listrik, air, telepon toko 3.400, beban iklan 3.350, beban penjualan lain-lain 5.600, beban gaji administrasi 21.600, beban listrik, air, telepon kantor 5.700, beban administrasi lain-lain 8.200, dan total di debit 6.405.800, di kredit 6.405.800. Berikut ini adalah daftar saldo penyelesaian pada kertas kerja. Kas di debit 64.990, piutang dagang di debit 455.300, persediaan barang dagang di debit 615.460, asuransi dibayar di muka 160.000, perlengkapan toko 264.000, peralatan toko 330.000, akumulasi depresiasi peralatan toko 80.000, peralatan kantor 460.000, akumulasi depresiasi peralatan kantor di kredit 60.000, kendaraan di debit 2.728.000, akumulasi depresiasi kendaraan di kredit 720.000, utang dagang di kredit 465.000, modal saham di kredit 200.000, saldo laba di kredit 250.000, dividen di debit 78.000, penjualan di kredit 4.630.800, retur penjualan di debit 71.800, diskon penjualan 37.000, beban pokok penjualan 1.053.200, beban gaji penjualan 16.400, beban sewa 23.800, beban listrik, air, telepon toko 3.400, beban iklan 3.350, beban penjualan lain-lain 5.600, beban gaji administrasi 21.600, beban listrik, air, telepon kantor 5.700, beban administrasi lain-lain 8.200, dan totalnya pada debit 6.405.800, pada kredit 6.405.800. Selanjutnya presentasi dilanjutkan oleh teman saya, Fani. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Jurnal penyesuaian. Yang pertama, hasil perhitungan fisik persediaan barang dagang pada tanggal 31 Desember sebesar 352.000. Jurnalnya 31 Desember, beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang sebesar 263.460, didapat dari 615.460 dikurangi dengan 352.000 menghasilkan 263.460. Yang kedua, tagihan listrik, air, dan telepon pada bulan Desember baru diterima pada awal Januari sebesar 5.500 untuk toko dan 7.000 untuk kantor. Jurnalnya 31 Desember, beban listrik, air, telepon pada toko
dan toko, beban listrik, air, telepon, kantor pada beban yang masih harus dibayar sebesar 12.500. Yang ketiga, asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi kebakaran untuk toko selama 4 tahun yang dimulai sejak awal Januari 2012. Jurnalnya 30 Desember. Beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 40.000. 40.000 didapat dari 160.000 dibagi dengan 4 tahun menghasilkan 40.000. Yang keempat, peralatan toko yang dibeli pada tanggal 1 Januari 2013 dengan estimasi masa manfaat 8 tahun dengan nilai residu 10.000, perusahaan menggunakan metode garis lurus. Jurnalnya 31 Desember, beban depresiasi peralatan toko pada akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 40.000. 40.000 didapat dari 330.000 dikurangi dengan 10.000 dibagi dengan 8 tahun menghasilkan 40.000. Yang kelima, peralatan kantor yang dibeli pada tanggal 1 Januari 2013 dengan estimasi masa manfaat 6 tahun dengan nilai residu 100.000, perusahaan menggunakan metode garis lurus. Jurnalnya 31 Desember, beban depresiasi peralatan kantor pada akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 60.000. 60.000 didapat dari 460.000 dikurangi 100.000 dibagi 6 tahun menghasilkan 60.000. Yang keenam, kendaraan yang dibeli pada tanggal 1 Januari 2009 dengan estimasi masa manfaat 12 tahun dengan nilai residu 1 juta, perusahaan menggunakan metode garis lurus. Jurnalnya 31 Desember, beban depresiasi kendaraan pada akumulasi depresiasi kendaraan sebesar 144.000. 144.000 didapat dari 2.728.000 dikurangi dengan 1 juta dibagi 12 tahun, menghasilkan 144.000. Totalnya 559.960. Next. Kemudian di posting pada buku besar dan dimasukkan ke kertas kerja pada tabel penyesuaian. Berikut pada tabel penyesuaian, persediaan barang dagang sebesar 263.460 pada kredit, asuransi dibayar di muka sebesar 40.000 pada kredit, akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 40.000 pada kredit, akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 60.000 pada kredit, akumulasi depresiasi kendaraan sebesar 144.000 pada kredit, beban yang masih harus dibayar sebesar 12.500 pada kredit, kemudian mendapatkan total sebesar 559.960. Dan kemudian dimasukkan pada tabel daftar saldo setelah penyesuaian. Daftar saldo sesudah penyesuaian kas sebesar 64.990 pada debit, piutang dagang 455.300 pada debit, persediaan barang dagang 352.000 pada debit, asuransi dibayar di muka sebesar 120.000 pada debit, peralatan toko 264.000 pada debit,
peralatan toko 330.000 pada debit, akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 120.000 pada kredit, peralatan kantor sebesar 460.000 pada debit, akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 120.000 pada kredit, peralatan kantor sebesar 460.000 pada debit, akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 120.000 pada kredit, kendaraan sebesar 2.728.000 pada debit, akumulasi depresiasi kendaraan sebesar 864.000 pada kredit, utang dagang 465.000 pada kredit, utang gaji 0, beban yang masih harus dibayar sebesar 12.500 pada kredit, utang bank 0, utang bunga 0, modal saham sebesar 200.000 pada kredit, saldo laba sebesar 250.000 pada kredit, dividen sebesar 78.000 pada debit, ikhtisar laba rugi 0, penjualan sebesar 4.630.800 pada kredit, kreator penjualan sebesar 71.800 pada debit, diskon penjualan sebesar 37.000, beban pokok penjualan sebesar 1.316.660 pada debit, beban gaji penjualan sebesar 16.400 pada debit, beban sewa sebesar 23.800 pada debit, beban depresiasi peralatan toko sebesar 40.000 pada debit, beban peralatan toko 0, beban kirim penjualan 0, beban depresiasi kendaraan sebesar 114.000 pada debit, beban listrik, air, telepon toko sebesar 8.900 pada debit, beban iklan sebesar 3.350 pada debit, beban penjualan lain-lain sebesar 5.600 pada debit, beban gaji administrasi sebesar 21.600 pada debit, beban depresiasi peralatan kantor sebesar 60.000 pada debit, beban asuransi sebesar 40.000 pada debit, beban listrik, air, telepon kantor sebesar 12.700 pada debit, beban bunga sebesar 0, beban administrasi lain-lain sebesar 8.200 pada debit, menghasilkan total 6.662.300. Kemudian dimasukkan kepada kertas kerja, jurnal, kertas kerja pada tabel daftar saldo setelah penyesuaian. Yang menghasilkan total 6.662.300. Kemudian pada tabel laporan laba rugi. Pada tabel laporan laba rugi, yang dimasukkan adalah akun penjualan dan beban, yang menghasilkan total 1.810.000, yang menghasilkan total 1.810.000 pada kredit dan total 4.630.800 pada kredit dengan selisih 2.819.862. Kemudian total akhirnya 4.630.800.
Kemudian pada tabel laporan posisi keuangan menghasilkan total Rp4.851.362 pada debit dan total Rp2.031.500 pada kredit, menghasilkan selisih sebesar Rp2.819.790. Kemudian hasil akhirnya Rp4.852.290.000. Kemudian presentasi akan dilanjutkan rekan saya, Sekar. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Fani Ayu. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi yang dicatat adalah penjualan dan beban-beban. Pada pendapatan, penjualan sebesar Rp4.630.800 dikurangi dengan retur penjualan, dikurangi lagi dengan diskon penjualan, menghasilkan penjualan bersih sebesar Rp4.522.000. Dikurangi lagi dengan beban pokok penjualan sebesar Rp316.660 dan menghasilkan laba bruto sebesar Rp3.205.340. Selanjutnya ada beban usaha. Beban usaha yaitu ada beban gaji penjualan sebesar Rp16.400, beban sewa Rp23.800, beban depresiasi peralatan toko sebesar Rp40.000, beban perlengkapan toko 0, beban kirim penjualan 0, beban depresiasi kendaraan Rp144.000, beban listrik air telepon toko 8.900, beban iklan 3.350, beban penjualan 5.600, beban gaji administrasi 21.600, beban depresiasi peralatan kantor 60.000, beban asuransi 40.000, beban listrik air telepon kantor 12.700, beban bunga 0, beban administrasi lain-lain 8.200, dengan total beban sebesar 384.550. Laba bersih yang dihasilkan adalah 2.820.790 dihasilkan dari penjualan, yaitu laba brutonya 3.205.340 dikurangi dengan total bebannya 384.500. Selanjutnya, adalah laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir 30 Desember 2014. Modal saham bersaldo awal 200.000 dan saldo laba bersaldo awal 250.000. Dengan total ekuitas 200.000 ditambah 250.000 adalah 450.000. Ditambah dengan laba bersih yang dimasukkan pada saldo laba sebesar 2.820.790 yang dihasilkan dari laporan laba rugi. Lalu dikurangi dengan dividen. Dividen mengurangi saldo laba sebesar 78.000. Dengan saldo akhir modal saham 200.000, saldo laba 2.992.790 dan total ekuitas sebesar 3.192.790. Selanjutnya, laporan posisi keuangan 31 Desember 2014. Laporan posisi keuangan ini hanya mencatat aset dan liabilitas dan ekuitas. Pada aset ada aset lancar dan aset tetap. Pada aset
aset lancar, kas sebesar 64.990, piutang dagang sebesar 455.300, persediaan barang dagang 352.000, asuransi dibayar di muka 120.000, perlengkapan toko 264.000 dengan total aset lancar adalah 1.256.290. Aset tetap ada peralatan toko sebesar 330, akumulasi depresiasi peralatan toko 120, lalu peralatan kantor 460, akumulasi depresiasi peralatan kantor 120, kendaraan 2.728.000, akumulasi depresiasi kendaraan 864.000. Pada akumulasi itu mengurangi aset tetap, yaitu dengan total aset tetap menjadi 2.414.000 dengan total aset 3.670.290 rupiah. Selanjutnya ada liabilitas dan ekuitas. Pada liabilitas ada utang dagang sebesar 4.465.000, utang gaji 0, beban yang masih harus dibayar 12.500, utang bank 0, utang bunga 0 dengan total liabilitas 477.500. Dan ekuitas modal sahamnya 200.000 dan saldo labanya 2.992.790 didapat dari laporan perubahan ekuitas. Dengan total ekuitas 3.192.790 dan total liabilitas dan ekuitas adalah 3.670.290. Hasilnya balance dengan aset. Selanjutnya, jurnal penutup. Pada jurnal penutup, itu menutup akun penjualan, beban, dividen, dan juga penjualan. Selanjutnya, pada 31 Desember, penjualan pada itisar laba rugi sebesar 4.630.800. Selanjutnya, nomor 2, 31 Desember, itisar laba rugi 1.810.10 rupiah pada beban yang ada. Lalu, itisar laba rugi pada saldo laba sebesar 2.820.790. Lalu 31 Desember menutup dividen pada saldo laba yaitu 78.000 dengan total semua 9.339.600. Selanjutnya adalah buku besar. Pada buku besar ada beberapa akun yang sudah ditutup dan memiliki saldo 0, dan ada beberapa akun yang tidak ditutup dan masih memiliki saldo, dan saldo-saldo tersebut ditulis pada daftar saldo penutup. Pada daftar saldo penutup 31 Desember 2014 adalah kas di debit sebesar 64.990, piutang dagang 455.300, persediaan dagang 352.000, asuransi dibayar di muka 120.000, perlengkapan toko 264.000, peralatan toko 330.000, dan akumulasi depresiasi peralatan toko pada kredit 120.000, peralatan kantor pada debit 460.000, akumulasi depresiasi peralatan kantor pada kredit 120.000, kendaraan pada debit 2.728.000, akumulasi depresiasi kendaraan pada kredit 864.000, utang dagang pada kredit
465.000, utang gaji 0, utang bank 0, utang bunga 0, beban yang masih harus dibayar pada kredit 12.500, modal saham pada kredit 200.000 dan saldo laba pada kredit 2.992.790 dengan total 4.774.290. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.